Baik, luar biasa MC kita, seorang legenda ya, yang sangat senior, tetapi legenda ini memilih pada akhir karir politiknya untuk menjadi tulang punggung dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Kita doakan Bang Miing tetap sehat, karena beliau adalah harapan kita semua. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wan mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pak Sekda, Kang Jaja, kacamatanya bikin tambah muda. Padahal umurnya 81, 30 tahun persis lebih tua dari saya. Tapi senyumnya kayak bayi. Pak Ketum, Mbak Sarah, Pak Sekjen dan semuanya, termasuk Pak Bendum, para ketua Bangter. Saya kira ada argumen kuat kenapa Tangerang Kabupaten dan Provinsi Banten dipilih oleh panitia untuk menjadi titik berangkat bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia untuk melakukan secara masif sosialisasi dan konsolidasi ke seluruh penjuru Indonesia. Alasan pertama adalah karena di sini dulu pernah ada sebuah kesultanan yang kuat, yang pernah mencapai kejayaannya, pernah mencapai kehebatannya, sehingga saya orang Sumbawa bisa dibilang mendapat hidayah Islam datang berdakwah ke Pulau Sumbawa itu adalah oleh ulama-ulama dari Kesultanan Banten. Saking jayanya kesultanan ini, mereka menyebarkan kekuatan kemana-mana, dan ini adalah salah satu benteng pertahanan Nusantara ini dari serangan musuh yang kekuatannya luar biasa. Maka dalam napak tilas itu kita mulai garis pertahanan Indonesia dari Provinsi Banten ini, dan khususnya dari Kabupaten Tangerang ini. Itu alasan pertama. Jadi berbanggalah orang Banten dan orang Kabupaten Tangerang bahwa titik berangkat kampanye kita untuk kembali membangkitkan Indonesia menjadi superpower di dunia ini adalah mulai dari titik ini, dari kabupaten ini. Dan rupanya tadi Pak Sekda cerita ke saya, stadium ini adalah stadium baru. Itu memberi isyarat bahwa yang akan menjayakan dan menjadi garis pertahanan negara ini adalah sebuah partai baru warna biru nomor 7. Ini tadi Pak Sekda mengatakan. Dan menarik lagi, karena yang kita sosialisasikan juga hari ini adalah seorang calon anggota DPR RI di Senayan sana, di pusat, adalah seorang perempuan Indonesia.
Artinya partai ini dan kita semua sangat mengandalkan perempuan dalam gerakan ini. Tadi Bang Miing mengungkap hadis tentang perempuan adalah tiang negara. An-nisa'u imadul bilad. Idza salahat salahal bilad. Perempuan adalah tiang negara. Kalau baik perempuannya, maka baiklah negara. Seorang perempuan diutus dari Kabupaten Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ke Senayan. Kita utus perempuan itu untuk memperbaiki negara Republik Indonesia ini. Dan seorang perempuan itu adalah ibu muda yang lagi hamil. Jadi tadi saya waktu Sarah ceramah, saya agak harap-harap cemas ya. Karena beliau sedang hamil untuk bayi yang insya Allah sebentar lagi akan lahir. Seperti bangsa ini memerlukan kekuatan baru yang harus lahir dari bumi pertiwi, dari ibu pertiwi, untuk menjadi kekuatan yang mengangkat kehormatan bangsa Indonesia. Simbolisasinya adalah seorang perempuan dari Kabupaten Tangerang ini yang sedang hamil, insya Allah akan mengisi Senayan nanti untuk mengangkat kehormatan dan bangsa Indonesia. Sebagaimana Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang lahir dan akan lahir dalam kekuasaan untuk mengangkat nama besar Indonesia kembali ke puncak kejayaannya menjadi superpower baru di dunia ini. Pak Ketum, saya mengusulkan Mbak Sarah nanti jadi Ketua Komisi 7 di DPR RI. Komisi 7 itu Komisi Energi. Karena beliau ini profesional yang pernah bekerja di Pertamina, lalu keluar menjadi entrepreneur, dan sekarang bergabung dengan Partai Gelora, masuk ke Senayan, insya Allah jadi pimpinan Komisi 7. Nanti kalau ada debat-debat, karena Partai Gelora sudah menawarkan semuanya kepada jadwal pemilu ini, kepada KPU. Harusnya pada tanggal 15 Desember lalu, begitu kita dapat nomor, begitu kita dapat nama, harusnya diatur perdebatan antara partai politik supaya jelas bedanya katanya. Karena kita suka ditanya, apa beda Partai Gelora dengan partai lain? Kenapa harus ada Partai Gelora? Kenapa nggak gabung dengan yang lama? Apa bedanya dengan partai lain? Itu hanya bisa dijawab kalau ada forum yang menghadirkan pimpinan-pimpinan parpol untuk berdebat satu sama lainnya. Ayo, berani nggak? Kalau berani hadirkan. Jangan nanya kenapa mesti ada yang baru. Tanya kenapa lu masih di situ. Sudah lama berkuasa tidak berbuat apa-apa. Justru itu pertanyaannya. Jangan mempersoalkan yang baru. Yang baru hadir karena yang lama tidak becus. Makanya kita mengusulkan penjadwalan perdebatan. Perdebatan pertama adalah perdebatan antara pimpinan parpol dan juru bicara parpol dengan yang lainnya. Perdebatan kedua adalah perdebatan antar caleg. Mbak Sarah, kita jadikan jubir untuk energi. Seorang perempuan menjadi juru bicara sektor energi. Ayo, mana itu? Kita adu aja. Mbak Sarah nanti yang berantem, tapi insya Allah lahir dulu ya Mbak Sarah ya. Jangan berantem lagi hamil. Malah habis ini harus
Bed rest dulu ya, karena capek mungkin hari ini. Barulah yang terakhir, berdebat antara calon presiden. Kenapa teman-teman ini gatal nyebut nama Pak Anies, nama saya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden? Karena kita percaya dengan kekuatan ide dari orang-orang yang sudah lama berpikir, menulis buku, berceramah, mengisi podcast, dan idenya tersebar luas di mana-mana. Demokrasi bukan tentang orang populer, tapi demokrasi adalah tentang orang yang punya kemampuan dalam berpikir dan kemampuan untuk bekerja. Demokrasi kalau salah kelola, ini mohon maaf kami ya, demokrasi kalau salah kelola bisa saja pelawak yang jadi presiden. Tapi lihat Ukraina itu, jadi bulan-bulanan Vladimir Putin. Demokrasi bisa saja menyebabkan orang-orang yang karena histeria terpilih, tapi belum tentu punya otak, belum tentu punya isi otak, apalagi isi hati. Kita memerlukan orang yang sudah hadir lama, berpikir lama, menuntun bangsa ini dengan narasi dan pikiran. Mereka lah yang harus hadir di atas panggung, memperdebatkan sejarah hidupnya dan pengertian dia tentang sejarah bangsa ini. Itu adalah ajakan Partai Gelora, supaya susunan kita untuk mendapatkan pemimpin yang baik ada dalam abjad yang baik. Tapi mereka nggak mau. Kita sudah mengajukan ke MK, juga kita dikalahkan. Oke. Kalau begitu, kita bikin pesta kita sendiri. Kang Jaja, itu ada lagunya Oma Irama. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu? Mau ke pesta tak punya uang, akhirnya joget di pinggir jalan. Partai Gelora sekarang kita joget saja di seluruh Indonesia. Kita tarik perhatian bangsa ini. Telah lahir sebuah kekuatan baru yang siap memimpin Indonesia dengan segala sejarah dan reputasinya. Dan insya Allah kita janjikan, kalau kita menang dan mengambil kekuasaan ini, insya Allah kita akan bikin manusia Indonesia bangga dengan bangsanya. Karena kita ingin menjadikan Indonesia sebagai superpower baru yang punya kehormatan dan harga diri di hadapan bangsa lain, duduk di meja perundingan dunia dan menentukan masa depan dunia ini. Itulah bangsa Indonesia. Bangsa ini didirikan dan diproklamirkan oleh orang-orang yang punya cita-cita besar. Selain melindungi segenap bangsa dan melindungi segenap tumpah darahnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mimpi mendirikan bangsa ini adalah menjadi superpower baru, menjadi superpower dunia. Maka Partai Gelora ingin mengembalikan kejayaan bangsa menjadi superpower dunia yang akan memegang tampuk kepemimpinan global. Allahu Akbar. Apakah kita sanggup? Kabupaten Tangerang sanggup? Provinsi Banten sanggup? Yang muda dan yang tua sanggup? Bismillah, mulai kita berjalan dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kita menuju ke barat, ke timur, utara, selatan, Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Kita antarkan kembali kejayaan bangsa Indonesia untuk kebanggaan kita dan anak cucu kita, untuk kebanggaan para pendiri bangsa kita yang memang menghendaki Indonesia bukan menjadi embel-embel. Saya ingin menutup dengan kata-kata Bung Hatta. Lebih baik aku melihat negeri ini tenggelam di dalam lautan daripada terus-menerus menjadi bangsa embel-embel. Ini waktunya Indonesia bangkit, dan ini waktunya Partai Gelora memimpin negeri ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.